Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang membahas tentang hak intelektual. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mesa Abdillah. Nama saya Novo Sobrio Rahab. Nama saya Firman Ridho Siregar. Nama saya Dava Aditya Amdi. Nama saya Barnaulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesa Abdillah. Di sini saya akan membahas tentang hak kekayaan intelektual yang biasa disingkat menjadi HAKI. Oke, HAKI ialah pendanaan kata biasa yang digunakan dalam property rights, yakni hak yang timbul bagi hasil buah pola pikir yang menghasilkan suatu produk dan sebuah proses yang digunakan untuk manusia. Pada intinya, HAKI ialah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas dalam buah pola pikir manusia. Dalam bidang HAKI, garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama hak cipta, yang kedua menjadi kekayaan industri. Pada sistem HAKI, seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkannya karyanya, intelektualnya itu eksklusif yang diberikan kepada negara, kepada individu pelaku HAKI. Tidak lain dimaksud untuk penghargaan dan sebuah keamanan hak intelektual. Hak kekayaan intelektual terbagi dari beberapa unsur. Yang pertama ialah hak cipta. Hak cipta ialah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan terwujud dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sebagai pencipta dan ketentuan dalam perundang-undangan. Ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, ilmu seni, ilmu sastra maupun ilmu lainnya yang bersifat ciptaannya atau hak cipta. Oke, baik, saya Dava Aditya. Saya akan menjelaskan tentang hak paten. Apa itu hak paten? Hak paten adalah kekayaan intelektual, yaitu hak eksklusif yang diberikan negara kepada setiap investor atas hasil invensinya. Untuk invensi sendiri, yaitu ide-ide investor ke suatu kegiatan pemecahan masalah. Ada juga nih paten inventor. Apa itu? Seseorang yang secara sendiri atau beberapa secara bersama-sama menuangkan ide ke dalam yang menghasilkan invensi. Berikut terdapat beberapa buku panduan hak kekayaan intelektual, yaitu yang pertama adalah pewarisan, yang kedua hibah, yang ketiga wasiat, yang keempat perjanjian tertulis, serta yang kelima yaitu sebab-sebab lain yang diberikan perundang-undangan. Di sini saya akan membahas tentang merek. Merek ialah sebuah tanda yang dihasilkan dari sebuah unsur seperti gambar, huruf, angka maupun warna, bahkan kombinasi-kombinasi dari beberapa unsur tersebut. Merek juga memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan produk maupun perdagangan jasa. Merek juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama ialah merek dagang, yang kedua ialah merek jasa, yang ketiga ialah merek kolektif. Ada juga beberapa fungsi merek. Fungsi merek yang pertama ialah tanda pengenal atau pembeda dari hasil produk yang diciptakan dengan produk orang lain. Yang kedua sebagai alat promosi single yang dapat mempromosikan semua barangnya. Yang ketiga ialah sebagai autentikan sebuah produk. Yang keempat sebagai jaminan barang maupun jasa yang ia jual tersebut. Yang keempat, lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau usaha yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya dengan dikenai biaya. Akibat hukum dari adanya pencatatan perjanjian lisensi tersebut adalah bahwa perjanjian lisensi tersebut selain berlaku bagi para pihak, juga mengikat pihak ketiga. Dasar Pelindungan Merek Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Pengalihan merek terdaftar dalam dialihkan dengan cara
Yang pertama pewarisan, yang kedua wasiat, yang ketiga hibah, yang keempat perjanjian, yang kelima sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Lingkup merek. Merek yang tidak dapat didaftar karena merek tersebut yang pertama didaftarkan oleh pemohon yang bertikat tidak baik. Yang kedua bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan atau ketertiban umum. Yang ketiga tidak memiliki daya pembeda. Yang keempat telah menjadi milik umum. Yang kelima merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. 5. Desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri atau kerajinan tangan. Hak prioritas. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan yang diajukan ke negara tujuan yang juga anggota konvensi Paris atau persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia memiliki tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan yang diajukan di negara selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan konvensi Paris. Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pertama kali diterima negara lain yang merupakan anggota Paris Convention for Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization. Hak eksklusif. Hak eksklusif ialah hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberikan desain industri. Hak desain industri. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut. Desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan perbuatan sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut. Lisensi pemegang hak berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, kecuali jika diperjanjikan lain. Pasal 26 dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 25, pemegang hak tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 8, kecuali jika diperjanjikan lain. Pengalihan hak yang pertama, hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Yang kedua, pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Yang ketiga, segala bentuk pengalihan hak desain tata letak terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dicatat dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang keempat, pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang tidak dicatat dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Yang kelima, pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Sobri Rahab, NPM 21051604110 dari kelompok 3 akan melanjutkan materi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman-teman saya. Rahasia dagang. Rahasia dagang buku panduan hak kekayaan intelektual. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dasar perlindungan rahasia dagang. Perlindungan atas rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang dalam UURD dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember tahun 2000. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak, bukan pengalihan hak, untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada DJHKI dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang wajib dicatatkan pada DJHKI hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari perjanjian lisensi yang mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan. Pengalihan. 1. Hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan A. Warisan, hibah, wasiat. 2. Pengalihan hak rahasia dagang sebagaimana maksud dalam ayat 1 disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. 3. Segala bentuk pengalihan hak rahasia dagang sebagaimana maksud dalam ayat 1 wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pengalihan hak rahasia dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diumumkan dalam berita resmi rahasia dagang, buku panduan hak kekayaan intelektual, ruang lingkup rahasia dagang. Ruang lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. 3. Perlindungan rahasia dagang. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu dan diketahui oleh secara umum oleh masyarakat. Dari presentasi kami yang membahas tentang hak intelektual, saran dan kritik kami terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.